Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan karunia lah kita bisa hidup hingga detik ini juga. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga juga sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ridwan Abdul Ghani dengan NIM 2511111210015, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2025 Universitas Lambung Mangkurat. Nah, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya izin untuk mempresentasikan PPT dengan judul materi yaitu reproduksi pada laki-laki. Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya. Baik, masuk ke bagian materi, definisi atau pengertian. Apa sih sistem reproduksi pada laki-laki itu? Nah, jadi sistem reproduksi laki-laki adalah sistem biologis atau alami yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sel sperma serta memproduksi hormon testosteron juga, yang berperan dalam ciri-ciri seksual sekunder dan proses fertilisasi. Nah, si hormon testosteron itu berperan sebagai ciri-ciri seksual sekunder, sedangkan organnya itu sendiri berfungsi sebagai ciri-ciri seksual primer yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Proses fertilisasi itu sendiri akan saya jelaskan di video yang lain mungkin, dan untuk bagian atau organ-organ dari sistem reproduksi akan saya jelaskan di video ini juga secara lebih rinci berikutnya. Nah, jadi sistem reproduksi laki-laki itu adalah serangkaian dari organ eksternal dan internal. Dia bekerja sama supaya reproduksi itu mungkin terjadi. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa sistem reproduksi itu adalah serangkaian dari organ eksternal dan internal. Maka di sini saya akan menjelaskannya lebih rinci lagi. Pertama itu ada organ eksternal. Yang pertama ada penis. Itu organ eksternal yang berfungsi untuk kopulasi dan jalur keluarnya sperma. Sebenarnya dia ini juga berfungsi tidak hanya untuk menjadi keluarnya sperma, tapi juga urin ya, atau sistem ekskresi. Tapi karena PPT ini sendiri adalah untuk menjelaskan tentang reproduksi, maka saya tidak akan menambahkannya. Yang kedua ada skrotum atau kantong kulit yang berfungsi untuk menjaga suhu optimal testis untuk pembentukan sperma. Seperti yang ada di gambar sebelah kiri ya, itu ada skrotum di bagian bawah sebagai pelindung dari testis atau testikel. Kalau ada epididymis yang menempel pada testis di bagian atas, ada uretra sebagai saluran akhir dari urin. Dia itu juga sebagai saluran air dari sperma itu juga ya. Lalu ada bladder, itu bahasa Inggris dari vesica urinaria atau kandung kemih. Ada penis itu sendiri. Lalu ada vas deferens, seminal vesicle, rectum, dan prostat. Epididymis juga ya. Setelah organ eksternal sudah saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan organ internalnya lagi. Pertama ada testis, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron adalah testis. Itu ada di bagian dalam skrotum, dilapisi oleh skrotum. Yang kedua ada epididymis sebagai tempat pematangan si sperma. Yang ketiga ada vas deferens sebagai saluran pengangkut sperma menuju uretra. Uretra itu yang saluran airnya ya. Lalu ada vesicula seminalis yang menghasilkan cairan kaya fruktosa untuk energi si sperma. Ada prostat untuk menghasilkan cairan pelindung sperma. Ada kelenjar bulboretral yang menghasilkan cairan pelumas. Seperti gambar yang sudah saya sediakan, itu kelihatannya ada urinary bladder atau vesica urinaria, ureter, penghubung dari ginjal ke kandung kemih. Lalu ada vas deferens. Ada juga glandula prostat, tadi saya tidak dijelaskan ya. Lalu ada testis yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Lalu ada uretra, saluran akhir, glans penis, bagian ujung penis, dan epididymis yang menempel pada bagian atas si testis. Oke, masuk ke bagian si testis.
Testis adalah organ utama yang menghasilkan sperma melalui proses yang bernama spermatogenesis. Dia juga memproduksi hormon testosteron yang berfungsi untuk mengatur perkembangan ciri-ciri seksual laki-laki serta fungsi reproduksi. Nah, anatomi si testis ini sendiri itu terdiri dari dua buah organ berbentuk opal yang terletak di dalam skrotum atau pembungkusnya itu ya, pembungkus kulit. Masing-masing testis dibungkus oleh beberapa lapisan, yaitu tunica vaginalis sebagai lapisan terluar, juga tunica albuginea sebagai lapisan fibrosa kuat yang memberikan bentuk dan perlindungan, serta tunica vasculosa yang kaya akan pembuluh darah. Di bawah tunica albuginea itu sendiri, testis terbagi menjadi beberapa ruangan kecil yang disebut lobulus. Setiap lobulus berisi 1 hingga 4 tubulus seminiferus, yaitu saluran berkelok, tempat terjadinya proses pembentukan sperma. Jadi dalam testis itu ada ruangan-ruangan yang bernama lobulus ya, tempat terjadinya pembentukan sperma. Langsung masuk ke bagian hormon yang berperan. Yang pertama ada testosteron yang berfungsi untuk mengatur perkembangan seksual dan produksi si sperma. Kedua ada FSH, kepanjangannya itu follicle stimulating hormone, yang berfungsi untuk merangsang pematangan si sel sperma. Lalu ada LH atau luteinizing hormone yang merangsang sel Leydig menghasilkan testosteron. Pada gambar itu terlihat ya bahwa ada hipotalamus atau bagian otak yang menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormones. Fungsinya itu untuk memberi sinyal kepada kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon reproduksi. Nah, lalu ada kelenjar pituitari atau hipofisis, yaitu mendapatkan sinyal dari GnRH yang diberikan oleh hipotalamus tadi, lalu menghasilkan dua hormon penting, yaitu yang sudah saya sebutkan, FSH, follicle stimulating hormone, juga LH, luteinizing hormone. Kedua hormon itu berjalan melalui aliran darah menuju testis dan ovari ya. Kerja hormon di testis itu yang pertama untuk si FSH itu merangsang sel Sertoli untuk membantu proses pematangan sperma. Kedua ada LH yang berfungsi untuk merangsang sel Leydig, sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk menghasilkan hormon testosteron. Lanjut ke bagian spermatogenesis, proses yang sudah saya singgung sebelumnya. Apa sih spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di tubulus seminiferus, testis bagian dalam ya. Dimulai dari sel spermatogonium hingga menjadi spermatozoa yang matang dan siap untuk fertilisasi atau pembuahan. Seperti yang gambar yang ada sebelah kiri, yang pertama itu ada spermatogonium yang bersifat diploid, lalu dia berubah menjadi primary spermatosit, masih bersifat diploid, lalu dia mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi 2 sel anakan bersifat haploid yang bernama secondary spermatosit. Sel anakan itu sendiri membelah masing-masing menjadi 2 lagi melalui proses yang bernama meiosis 2. Setiap anakannya juga bersifat haploid yang bernama spermatid. Nah, hasil akhirnya adalah sperma atau spermatozoid. Oke, setelah pemaparan materi mengenai pengertian organ-organnya, fungsi-fungsinya, tentunya juga ada kondisi klinis si reproduksi pria ini. Salah satunya adalah kondisi klinis bernama perikokel. Definisinya itu adalah pelebaran dan pembesaran abnormal pada pembuluh pena di dalam skrotum yang menyebabkan gangguan aliran darah. Penyebabnya itu seperti kerusakan atau kelemahan kartu pena sehingga darah mengalir balik dan menumpuk. Yang kedua itu tekanan atau hambatan aliran darah pada pena di sekitar atau daerah perut panggul plexus. Lalu ada pencegahannya itu, yang pertama ada menjaga berat badan ideal untuk memperbaiki sirkulasi darah. Lalu yang kedua ada menghindari penggunaan pakaian atau celana yang terlalu ketat di area panggul. Nah, duduk terlalu lama itu juga bisa loh menjadi penyebab perikokel ini terjadi, karena si testis ini terus tertekan dan akhirnya mungkin penanya itu tidak bisa menahan dan
terjadilah perikokel. Nah, sudah sampai di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem reproduksi laki-laki itu merupakan rangkaian organ yang berfungsi untuk menghasilkan, mematangkan, dan menyalurkan sperma untuk memungkinkan terjadinya reproduksi. Organ eksternal serta organ internal bekerja secara terkoordinasi bersama-sama. Proses spermatogenesis di dalam testis menghasilkan sel sperma yang matang dan siap untuk fertilisasi atau pembuahan. Perlu ada pemahaman mengenai sistem reproduksi sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi reproduksi pria secara optimal. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan berguna di kehidupan sehari-hari. Saya Ridwan Abdul Goni, izin pamit undur diri. Sebelum itu, mari kita akhiri ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.